wabarakatuh. Kak Buni. Yes, Ustadz. Yang ngejawab salam rasanya baru 1/4. Oh, yang jawab salam kayaknya belum semuanya, belum kompak semuanya. nih. Jadi kita doain ya Kak Buni ya. Yes. Yang bisa jawab salam lebih semangat. Setelah ini mudah-mudahan disegerakan jodohnya. Amin. Ya kita ulangi ya. Ulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti yang paling semangat masih berstatus jomblo fisabilillah ya. Jomblo ikhlas Kak Buni. Jomblo ikhlas karena Allah. Masya Allah. Masya Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini luar biasa kita bisa nongkrong bareng di Kota Bengkulu. Tepuk tangan dulu buat anak muda Kota Bengkulu yang luar biasa. Dan tadi saya lihat Kota Bengkulu ini bebas macet Kak Buni. Alhamdulillah ya. Ya luar biasa. Jadi buat kita tuh kayak happy banget gitu ya. Sampai rasanya dada kita tuh lega gitu, nggak ada macetnya. Kenapa? Karena ternyata di sini jomblonya sedikit. Kata siapa Ustadz jomblonya Soalnya sedikit? kalau jomblo itu naik motor sendiri jadi boros gitu ya. Kalau berdua dia boncengan. Atau ini nggak jomblo tapi boncengan. Jomblo tapi boncengan gitu ya. Mungkin ojek online kalau itu ojek Ustadz. Online. Ya. Luar biasa anak-anak muda Kota Bengkulu pokoknya terbaik. Jazakumullahu khaira jaza. Terima kasih untuk kesempatan nongkrong bareng pada hari ini. Yang kedua kita ucapkan salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, karena hari ini kebenaran bertepatan dengan hari peringatan Isra dan Mi'raj Kak Buni. Jadi kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj, tapi angle-nya ada hubungannya dengan cinta Nabi kepada Khadijah. Masya Allah. Jadi sebelum kita membahas tentang Isra dan Mi'raj, buat teman-teman yang punya aplikasi Al-Quran di handphone, saya akan coba baca dua paragraf ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama saya akan baca surat apa? Al-Isra. Yang kedua saya akan baca surat An-Najmi surat 53. Nanti minta tolong boleh Kak Buni membacakan terjemahannya? Boleh Ustadz, boleh. Ada aplikasinya di? Insya Allah ada. Insya Allah. Dan masih bisa dibuka atau habis kuota? Ada kuotanya ya, iya. full. Sip. Pertama saya akan baca surat Al-Isra ayat pertama. Teman-teman bisa buka surat ke-17 dimulai dari ayat pertama. Buat yang punya aplikasi Al-Quran, yuk kita sama-sama simak karena mendengarkan bacaan Al-Quran pahalanya sama dengan membaca Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dengan khusyuk dan diamlah, kata Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat. Saya akan bacakan pertama surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Silahkan Kak Buni. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, yang kedua teman-teman bisa buka surat 53, surat An-Najmi. Surat 53 saya akan baca dari ayat 11 sampai ayat 18. Jadi saya baca dari tengah halaman pertama, dari ayat 11 sampai ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sadaqallahul azim. Jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj di Indonesia itu biasanya ayat yang dibaca itu adalah surat Al-Isra ya. Jarang banget ada yang membahas tentang Isra Mi'raj, dilanjutkan surat Al-Isra kepada surat An-Najmi. Kenapa saya membahas dua surat ini teman-teman? Yang pertama surat Al-Isra, kedua surat An-Najmi di paragraf kecil yang tadi, ayat 11 sampai 18. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda, walaupun terjadi secara berurutan. Tapi dia dua peristiwa yang berbeda. Pertama peristiwa Isra dan yang kedua peristiwa Mi'raj. Jadi ada dua kata mewakili dua peristiwa. Jadi judulnya itu ada dua, Isra dan Mi'raj. Ini bisa jadi nama anak. Oh Masya Allah. Siapa namanya dia Isra gitu, adiknya Mi'raj. Jadi namanya kembaran gitu ya, Isra dan Mi'raj. Mohon maaf Ustaz, nikah juga belum Ustaz? Oh iya, maaf, belum. maaf. Masih Saya, jauh. Aduh lupa. Masih jauh. Kita masih doain jauh ya. Ya. Jadi Isra Mi'raj dua peristiwa Kak Buni. Peristiwa Isra secara bahasa artinya perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain di bumi. Isra. Dan orang yang suka melakukan perjalanan ini dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Israel. Jadi Israel orang yang suka melakukan perjalanan, traveling. Salah satu di antara kenapa orang-orang keturunan Nabi Yakub dikenal dengan nama Bani Israel, karena Nabi Yakub sendiri dijuluki nama lain beliau adalah Israel. Kenapa kok disebut Israel? Ada banyak arti Israel, tapi salah satunya adalah Israel ini nomaden. Israel ini traveler, Israel ini senang touring. Kalau bahasa anak motor ya, touring, riding. Jadi dia melakukan perjalanan yang jauh dari satu tempat
ke tempat yang lain di muka bumi, sehingga dikenal dengan nama Al-Isra. Nah, ayat tentang Al-Isra, perjalanan di muka bumi, itu ada di surat Al-Isra itu sendiri, ayat pertama yang tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di ayat surat Al-Isra itu kalau teman-teman perhatikan, kira-kira disebut nggak Sidratul Muntaha? Di surat Al-Isra, ada nggak kata-kata Sidratul Muntaha? Nggak ada ya, adanya cuman minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Cuman sampai di situ. Ini namanya Isra. Sehingga kalau kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, rasanya nggak utuh kalau kita belum membahas tentang Mi'rajnya. Selama ini yang kita bahas baru Isra-nya yang ada di surat Al-Isra. Sedangkan peristiwa Mi'raj itu Allah rekam di dalam surat An-Najmi ayat 11 sampai ayat 18. Terutama di kalimat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud yang asli di waktu yang lain. Selain apa? Selain ketika awal mendapatkan wahyu di Gua Hira. Karena biasanya Jibril itu by the way, kalau turun kepada Rasulullah itu beliau menjelma sebagai cowok keren. Jibril kok cowok keren. Nah, cowok bahasa Arabnya basyaron. Keren bahasa Arabnya sawiyan. Jadi terjemah saya tidak ada yang salah ya. Dan nanti kalau ada yang nge-crop kemudian jadi viral, dibully, hate speech, ini saya coba tabayun di awal. Jadi bahasa Arabnya cowok itu basyar. Bahasa Arabnya keren itu sawiyan. Dan Allah berfirman di dalam surat Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyan. Jibril ketika turun menemui para anbiya, dia menjelma sebagai basyaron, laki-laki, atau kalau bahasa kita cowok, sawiyan, yang gagah, bahasa kita keren. Jadi Jibril kalau nemuin